Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qailin bismillahir rahmanir rahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Shadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang kami muliakan, ketua DKM, segenap pengurus, para guru, para alim ulama, para imam, para tokoh masyarakat dan beserta di bawah gelar yang kecil tak boleh disebut nama, insyaallah sampai malam ini mudah-mudahan kita mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat? Masih semangat? Alhamdulillah. Sehat Bu ya? Ini jemaahnya masih full nih kayaknya. Ada kemajuan nih kayaknya. Mungkin pindah masjid. Coba intip masjid sebelah. Kalau nggak ada masjid sebelah, jangan sebelahnya lagi. Sebelahnya ada mall. Jangan pindah. Tapi kita harus husnuzon. Mudah-mudahan yang tidak hadir barangkali sakit, kita doakan sehat walafiat. Barangkali dalam keadaan macet di jalan, mudah-mudahan dimudahkan perjalanannya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Saya nggak tahu di sini kalau sholat tarawihnya sampai jam berapa internya. Saya sebenarnya bisa aja bikin 5 menit tadi. Biasanya berapa menit di sini? 11. Tadi kelamaan nggak Pak? Enggak ya? Sedang ya. Saya takut encok tuh kalau kecepatan. Asam urat naik. Baik Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Ada satu kalam dari baginda Nabi, seorang sahabat namanya Abi Amrah. Dia datang kepada Rasulullah, dia minta nasihat. Nasihatnya, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu an ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, berikan saya nasihat satu aja. Yang dengan nasihat itu saya tidak minta lagi kepada siapapun nasihat. Ini penting buat kita. Kalau kita datang ke Rasul, ini malam berapa nih? Malam ke-15? 14 atau 13? 13. 14 ya? 13. 13? Waduh, kayaknya ada yang 14, ada yang 15, sudah buru-buru mau lebaran aja nih. Baik, Bapak Ibu sekalian berkenan Allah. Nah, malam ini biasanya di beberapa masjid-masjidnya jadi lebar, jadi besar. Ya, malam ini minggu kedua, di mana 10 hari kedua disebut namanya fase maghfirah, ampunan. Tapi banyak yang tekor, banyak yang babak belur, banyak yang bonyok, capek, kelelahan, nyender di tiang rumah. Ini malam ini. Jadi wajar kalau kita datang ke Rasul minta satu nasihat. Nasihat yang dimana kalau kita dapat nasihat tersebut, kita nggak perlu minta nasihat kepada ustaz yang lain. Apa bunyinya? Kata Nabi, "Qul amantu billahi fastaqim." Kata Nabi kepada sahabatnya Abi Amrah, kamu katakan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Karena yang paling berat dalam ibadah namanya istiqomah. Makanya kalau orang mampu istiqomah dalam ibadah, maka sesungguhnya dia tidak butuh nasihat lagi. Karena istiqomah dalam ibadah itulah paling tinggi tingkatannya, bahkan khairun min alfi karamah, lebih baik dari 1000 karamah. Jadi kalau ada ilmu terbang hilang tiba-tiba di Mekah sekarang, dalam hitungan menit tiba-tiba hilang, atau ilmu kanuragan di sebelah diri, itu gak ada apa-apanya. Yang lebih tinggi adalah istiqomah. Yang paling gampang apa? Yang paling sulit istiqomah, yang paling mudah namanya istirahat. Bahasa kita istirahat. Maka yang bertahan ini kan wajah-wajah istiqomah semua.
ibadahnya. Ibadahnya luar biasa, siangnya puasa, malamnya tahajud kencang. Nabi ternyata kurang suka kalau melihat orang ibadah kencang tapi gak istiqomah. Maka kata Nabi, ma'alaikum bima tutiqun, kalau bisa amal itu gak usah banyak-banyak, lakukan semampumu. Kenapa? Wa kana ahabbuddin ma da'a wa masahibu ilaih. Karena yang paling dicintai oleh agama ini amalannya sedikit tapi istiqomah. Makanya sholat tarawih gak usah panjang-panjang. Karena kalau ikut zaman Nabi kita gak sanggup ikut. Benar kan? Setuju? 11 rakaatnya Nabi gak sama dengan kita. Habis Al-Baqarah, Ali Imran. Habis Ali Imran, bisa itu bisa berkat tiap malam. Itu nyarinya tukang pijat dulu laris. Itu laris tuh, tukang pijat laris. Kenapa? Sholatnya sampai malam. Benar-benar kaki pegel. Suratnya panjang. Kalau ingin ikut yang panjang-panjang ala Rasulillah, itu di Magetan, Temboro, Jawa Timur. Di mana satu malam bacanya 30 juz sampai subuh, menjelang subuh. Imamnya ada 5. Satu imam bacanya 6 juz. Jadi kalau bapak ibu bilang, ini kecepatan, ini terlalu. Pokoknya kalau pengen lama, paling lama datang ke Jawa Timur, Magetan sana. Kalau pengen paling cepat, cari yang 5 menit, 7 menit. Itu juga encok tuh kalau keluar. Maka kalau ibadah, kata baginda Nabi, idza amma ahadukum nas falyukhaffif, kalau kamu ngimami orang banyak, maka ringankanlah sholatmu. Kenapa? Karena di belakang itu macam-macam jenis orang, macam-macam kebutuhannya, macam-macam keterbatasannya. Maka tapi kalau sholat sendiri, man shalla li nafsihi, sholat sendiri, falyutawwil masya, maka panjanglah semaunya. Kan ada model orang kalau imami orang panjang, pas sholat sendiri pendek. Ibu suka yang panjang atau pendek, Bu? Sukanya? Ini yang serius, Pak. Sukanya panjang atau pendek? Sholatnya suka yang pendek. Sholat sendiri pendek, sholat sendiri panjang, sholat di tengah orang banyak. Kalau imam pendek, pikirannya dia macam-macam. Bapak Ibu sekalian oleh Allah, inilah ujian terberat buat kita dari tahun ke tahun. Tak kenapa minggu kedua, 10 hari kedua di mana-mana masjid kosong. Kalau begini model-modelnya umat Islam, ya Allah. Pokoknya datang 10 hari kedua, masjid sepi, safnya maju, yang di belakang digulung. Masya Allah. DKM berkurang juga, ngitung kota amal berkurang. Kurangnya kurang banyak. Masya Allah. Maka kalau kita bertanya, saya ingin bertanya, tadarus kalau kita baca dapat pahala nggak, Bu? Tadarus Quran. Kalau bacaannya salah, pahala dapat nggak? Sholat tarawih kalau cepat banget dapat pahala nggak? Dapat kan? Pahala itu paling gampang. Contoh, kita ngasih kurma ke orang yang puasa, lagi buka puasa, bukan lagi sedang puasa. Lagi buka puasa kita kasih sebiji kurma, dapat pahala nggak? Pahalanya ka'ajri mithlu fa'ili. Pahalanya itu seperti dia berpuasa. Bayangkan kalau nyari pahala, ibadah kalau nyari pahala gampang. Bacaan gak usah bagus-bagus amat, sholat gak usah khusyuk, pahala dapat, tenang aja, gampang. Tapi kalau pengen jadi kekasih Allah, pengen jadi orang yang dekat dengan Allah, baca Qurannya harus dihayati, sholatnya harus khusyuk. Karena tidak cukup syarat untuk pahala saja. Karena orang yang ingin jadi wali Allah, kata Nabi, syaratnya adalah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Seorang hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada tujuannya hanya dekat kepadaku, maka aku akan jatuh cinta kepadanya. Jadi tujuan ibadah itu sebenarnya bukan pahala, lebih dari itu supaya kita dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita, lama-lama Allah jatuh cinta. Kalau Allah sudah jatuh cinta, gampang, istiqomah datang. Itu telinga dijaga, mata dijaga sama Allah, kalau doa dikabulkan. Di hadis yang saya baca tadi ada lagi
luar, di rumah. Itu yang namanya PDKT sama mertua, ngasih hadiah kan. Ngasih hadiah macam-macam, bawa makanan. Kadang yang si laki-lakinya mau nikah perhatian banget. Kalau udah nikah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun masih perhatian nggak? Masih, tapi udah nggak sama. Baca di kontaknya bukan sayang lagi, tapi nenek lampir. Udah beda. Kenapa ketika pendekatan begitu baik, kasih hadiah supaya diterima, supaya diterima hubungannya, diterima sama mertua. Bahkan kita itu kalau ingin dekat sama atasan, kita datang bertamu bawa hadiah. Kenapa? Karena itu rumusnya pendekatan. Yang namanya pendekatan itu harus sopan, harus santun. Tapi kenapa dengan Allah kita nggak sopan? Kenapa dengan Allah kita nggak santun? Padahal kalau dekat manusia itu cuma sementara, dekat dengan dunia itu cuma sementara. Tapi kalau dekat dengan Allah yang Maha Kekal, kenapa nggak kita kejar? Maka orang yang ingin dekat dengan Allah, sholatnya dia perhatikan. Kalau orang ingin dekat sama Allah supaya dekatnya diterima sama Allah, dia perhatikan niatnya, dia perhatikan istiqomahnya, dia perhatikan sedekahnya, dia perhatikan amal-amal baik supaya jangan sampai rusak amal-amal baiknya. Inilah orang yang tujuan ibadah supaya jadi kekasih Allah. Bapak Ibu sekalian, hari ini banyak anak-anak sekarang pengen jadi artis, pengen jadi tiktokers, goyang di TikTok dapat duit, dapat cuan. Banyak yang kemudian orang menghalalkan segala cara. Maaf, ada namanya jilbab, ibu-ibu kok kadang emak-emak ada pakai jilbab tapi goyang di TikTok, ada nggak Pak? Ada nggak? Di sini nggak ada kayaknya. Nggak ada di sini, paling sekitar sini aja. Kalau di sini nggak ada. Ada cobaan ujian hidup kita, di mana orang menghalalkan segala cara ingin dapat dunia, bayangkan. Tapi kita cari orang yang pengen jadi kekasih Allah. Coba kita cari orang yang pengen jadi kekasih Allah. Betapa sedikitnya di dunia ini. Dari 283 jumlah penduduk Indonesia, 283 juta. Berapa orang yang sholat 5 waktu? Berapa persen yang puasa bulan Ramadan? Berapa persen yang istiqomah sholat tarawih sampai malam ini? Berapa persen yang istiqomah tadarus? Berapa persen yang istiqomah sedekah? Jadi sisanya ratusan juta itu kemana? Kalau kita tanya jumlah umat Islam mungkin 230 juta dari 283 juta. Tapi yang sholat dan istiqomah yang pengen jadi kekasih Allah paling 1% kalau nyampe. Kenapa nggak kita isi formulir? Kita isi formulir. Nama saya Muhammad Nur. Saya ingin daftar pengen jadi kekasih Allah. Halo? Ada orang? Sedikit. Bapak Ibu sekalian. Puasa amalan terbaik menjadi kekasih Allah. Saya kasih tahu Bapak Ibu, puasa itu amalan terbaik untuk jadi kekasih Allah. Kenapa? Orang puasa itu nggak mungkin mengeksploitasi kekayaan alam. Orang puasa itu nggak serakah. Kita lihat Indonesia ini, kurang apa kayanya? Pulaunya ada berapa pulau? Pulau ada berapa Pak? 700.000 lebih pulau. Berapa flora, fauna, tumbuh-tumbuhan, kekayaan alam di bawah bumi luar biasa. Tapi kenapa banyak keserakahan? Kenapa banyak orang-orang susah di negeri ini? Kenapa kemudian seakan-akan kekayaan Indonesia dikuasai oleh sekian persen penduduk Indonesia? Kemana perginya kekayaan alam ini? Kenapa hutan rusak?
air, kemudian beberapa gorengan, kemudian kenyang. Artinya apa? Manusia kalau sadar, sebenarnya dia nggak bisa menguasai, nggak bisa serakah. Kalau dia betul-betul beribadah kepada Allah, dia menahan diri, tidak ada keinginan untuk serakah. Maka hari ini kita cek, yang menguasai dunia ini siapa? Orang-orang yang serakah. Yang menguasai Indonesia ini siapa? Serakah. Orang-orang yang serakah. Kenapa terjadi oplosan pertanian pertama? Kenapa terjadi kemudian berbagai korupsi? Itu karena keserakahan. Kalau kita tidak latih diri kita berpuasa, kita pun termasuk orang yang serakah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, jadikan puasa ini momen untuk tidak serakah. Jadi kalau bisa kita didik diri kita untuk jadi kekasih Allah, karena syarat untuk jadi kekasih Allah itu tidak serakah. Orang yang jadi kekasih Allah itu tidak mungkin serakah, ibadahnya kuat, ibadahnya istiqomah. Maka malam ini banyak-banyak berdoa kepada Allah, semoga kita dijadikan hamba Allah yang istiqomah dalam ibadah. Istiqomah salat tarawih sampai akhir, puasa sampai akhir, tadarus sampai selesai, sedekah terus. Nabi paling marah dengan orang yang cuma ibadah satu malam Ramadan, kemudian dia libur. Nabi marah. Kenapa? Nabi pernah mengatakan, kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Ada orang jadi budak Ramadan, bukan jadi hamba Allah. Datang Ramadan dia semangat ibadah. Lebaran dia tidak lagi sholat. Lebaran datang dia tidak lagi sedekah. Lebaran datang dia tidak lagi tadarus. Lebaran datang dia tidak lagi sholat malam. Lebaran datang dia tidak lagi puasa. Itulah orang-orang yang jadi hamba Ramadan. Na'udzubillah. Maka cek sekarang, kita mau jadi hamba Ramadan, jadi budak Ramadan, atau kita mau jadi hambanya Allah. Kalau kita jadi hamba Allah, ingatlah Allah Maha Kekal. Kalau kita jadi hamba Ramadan itu akan hilang. Tapi kalau jadi hamba Allah, kita akan nyembah Allah seterusnya. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ini terlalu panjang, tapi mudah-mudahan kita bisa gerakkan kembali keluarga kita untuk datang ke Masjid Safatul Marwah. Ajak anak-anak kita, bapak ibu sekalian, kalau suaminya malas, ibu kasih tahu suaminya untuk istiqomah. Kalau istrinya malas, bapak kasih tahu istrinya, isi Safatul Marwah. Ajak ke masjid, ramaikan kembali. Jangan termakan dengan ujung rayu setan, karena di akhir-akhir Ramadan justru Nabi semakin semangat ibadah. Maka sebagai umat yang paling mencontoh Nabi, ikutilah semangat beliau. Semakin tambah malam, makin semangat. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah.